Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Widya Nailal Husna, perwakilan dari kelas 4 MI Firdaus. Berdirinya saya di sini akan menceritakan cerita tentang cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hamdan wa syukru ala ni'amillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ikhwati iman rahimakumullah, guru-guru dan teman-teman yang saya cintai karena Allah, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah cerita tentang cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul dan Nabi yang terakhir. Beliau adalah manusia terbaik yang selalu mencintai umatnya, termasuk kita sebagai umat muslim. Teman-teman, tahukah kalian dengan salah satu peristiwa yang menggambarkan betapa besarnya rasa cinta Rasulullah kepada kita? Salah satunya pada peristiwa akhir hayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kali ini akan saya ceritakan. Sekitar 2 bulan setelah Haji Wada, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulai sakit panas. Badannya dari hari ke hari terus melemah. Karena sakit beliau sudah semakin keras, panas demamnya terus memuncak. Beliau pun pindah dari rumah Maimunah ke rumah Aisyah. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW tidak kuat lagi untuk sholat berjamaah di masjid. Kemudian beliau menyuruh Abu Bakar As-Siddiq sebagai imam sholat berjamaah. Dengan ini Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan bahwa beliau menghendaki Abu Bakar menjadi penggantinya kelak. Teman-teman, kondisi sakit Rasulullah semakin keras. Keluarga beserta umat pun bersedih melihat keadaan Rasulullah. Termasuk Fatimah, satu-satunya putri Rasulullah yang masih hidup. Rasulullah membisikkan ke telinga Fatimah bahwa beliau akan wafat. Fatimah pun menangis. Kemudian beliau membisikkan kembali bahwa orang yang pertama di antara anggota keluarganya yang akan menyusulnya adalah Fatimah. Fatimah pun akhirnya tersenyum. Setelah itu, Rasulullah memberikan wasiat kepada orang-orang terdekatnya. Peliharalah sholat dan santunilah orang-orang lemah di antaramu. Rasulullah mulai dingin, kaki dan tangannya sudah tak lagi bergerak. Kemudian beliau mengucapkan ummati, 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 yang artinya umatku, umatku, umatku. Beliau pun menghembuskan nafas terakhirnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di detik-detik kematian Rasulullah SAW, beliau mengingat kita, memikirkan kita, dan juga mengkhawatirkan kita. Berita wafatnya Rasulullah tersebar ke seluruh Madinah. Suasana harum menyeliputi kota Madinah. Wafatnya Rasulullah menjadi cobaan besar bagi kaum muslimin. Para sahabat pun larut dalam kedukaan, bingung dan tidak tahu harus apa yang dilakukan. Sampai Umar bin Khattab yang sudah kita ketahui betapa tingginya keimanannya sempat tidak bisa menerima wafatnya Rasul. Umar berkata, "Sesungguhnya beliau tidak wafat, tetapi pergi ke hadapan Allah seperti yang dilakukan Musa bin Imran yang pergi dari kaumnya. Demi Allah dia akan benar-benar kembali. Barang siapa yang beranggapan bahwa beliau telah wafat, kaki dan tangannya akan kupotong." Abu Bakar kemudian menenangkan Umar bin Khattab dan berkata, Barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah maha hidup dan tidak mati. Abu Bakar membacakan surah Ali Imran ayat 144. Teman-teman, terbuktilah betapa besarnya rasa cinta Rasulullah kepada kita. Sambutlah rasa cinta Rasulullah dengan menjalankan semua perintah Allah dan Rasulullah, juga menjauhi larangan yang Allah dan Rasulullah larang, sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan dalam menaati Allah dan Rasulullah. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.